Teman-teman terkasih, sungguh bodoh orang yang tidak mampu mengenali Allah dari ciptaannya. Baiklah kita dibodoh-bodohi oleh sabda Tuhan supaya kita terus rileks dan ingat bahwa kita memang perlu banyak belajar dari kehidupan ini, dari sabda sendiri. Sungguh bodoh yang tidak mampu mengenali sang seniman agung dari ciptaannya. Kitab Kebijaksanaan mengkritik kita yang seringkali kurang mampu merasakan, mengalami, mengenali keagungan Allah dalam setiap ciptaan yang pernah kita lihat sepanjang hidup ini, juga dari pagi sampai detik ini. Begitu banyak, jutaan makhluk maupun ciptaan yang tersedia di hadapan kita. Pernahkah kita berhenti sejenak, merasakan pelan-pelan udara yang masuk ke sistem pernapasan kita, hangatnya alirannya, atau juga mendengarkan, menerima berbagai macam suara dari yang terdekat di sini sampai yang terjauh, atau melihat wajah-wajah di sekitar kita. Ada yang tersenyum, ada yang tertawa, terdiam, mungkin juga menangis. Semuanya detail hidup ini begitu kaya, tapi seringkali cepat berlalu sehingga tidak kita terima, tidak kita perhatikan, tidak kita nikmati dan syukuri. Bagaimana supaya teman-teman yang ada di tempat yang terbatas ini, yang dikelilingi oleh tembok-tembok ini, tidak kehilangan cita rasa akan hidup yang sedemikian kaya ini. Barangkali kasus atau proses yang sedang teman-teman alami dan juga perjuangan atas hak dan keadilan teman-teman lebih menyita banyak waktu dan perhatian. Namun sekali lagi jangan lupakan detil-detil hidup yang mengalir dan hadir setiap saat juga pada detik ini. Udara, warna, suara, rasa, wajah, fajar, pagi, senja, malam. Melalui itu semua Allah hadir. Apalagi ketika Allah hadir dalam pribadi Yesus dengan semua kemanusiaannya dan kerapuhannya, kita perlu makin akrab pada sisi-sisi manusiawi hidup kita sendiri. Perjuangan untuk keadilan, untuk kebebasan itu tetap jalan terus, namun juga yang tetap perlu jalan terus adalah keheningan pikiran dan hati. Yang perlu terus tetap jalan adalah keakraban dengan apa yang sedang bergerak di pikiran dan hati. Tidak menolaknya, tidak menyembunyikannya dengan pembenaran-pembenaran diri. Dari situ makin akrab dengan Allah, makin akrab dengan hati dan pikiran, makin peka bahwa Allah itu hadir, menyapa, menemani. Dan kita menjadi semakin tidak gengsi untuk mengasihi. Teman-teman, perikop Injil tadi sebetulnya bermula dari pertanyaan orang Farisi kepada Yesus. Kapan kerajaan Allah itu datang? Kadang kita kan juga berspekulasi ya, bermimpi-mimpi, berpikir, bertanya-tanya, kapan itu? Kapan akhir zaman? Atau biasanya disebut kiamat. Lalu kita tahu di sepanjang sejarah ini ada orang-orang yang memaksakan pikirannya tentang akhir zaman yang akan terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, lalu melakukan ritual yang aneh-aneh dan bahkan membuat hidup orang tidak selamat atau bahkan hilang nyawanya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, jawaban Yesus jelas. Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu, hadir selalu. Pribadi Yesus, hidup Yesus itu menghadirkan Allah Bapa, ada di antara kamu. Tidak usah bergantung pada spekulasi ramalan-ramalan. Berkat Yesus, kerajaan Allah
kamu alami. Kamu alami dalam tindakan sikap Yesus yang menyelamatkan, menyembuhkan, membebaskan orang dari roh jahat. Keberpihakannya, pembelaannya pada yang miskin dan tersingkir. Sabdanya yang membuat orang mikir dan bebas dari belenggu-belenggu kekhawatiran, ketakutan, dan juga keragusan. Kerajaan Allah itu tidak muncul dalam angka-angka sukses seperti pertumbuhan ekonomi atau tumbuhnya lapangan kerja baru yang tentu bisa diperdebatkan angka-angka itu. Kerajaan Allah itu seperti kita tahu biji sesawi, benih yang ditabur penabur di berbagai jenis tanah itu seperti ragi, seperti harta yang terpendam, berawal dari yang kecil, sederhana, butuh perhatian, butuh jiwa yang merawat, butuh latihan, tidak instan, tidak segera jadi, namun tumbuh dengan kuat dalam ketekunannya. Dan terutama untuk mengalami kerajaan Allah itu butuh sungguh kebebasan, kemerdekaan dari segala kelekatan-kelekatan yang tidak teratur, dari nafsu-nafsu yang tak terkendali dan pikiran-pikiran yang sempit. Jadi kerajaan Allah adalah buah kerjasama, kolaborasi antara Allah yang mau memberi rahmat dan kebebasan kita yang mau menanggapi rahmat itu. Teman-teman, di mana letak kebebasan dalam Injil hari ini? Ya, selain tentang kerajaan Allah yang hadir di sepanjang waktu itu, dia juga bicara soal harinya anak manusia, akhir zaman. Yang penting bukan kapan dan di mananya, mau di Cipinang atau di Gondang dia. Itu urusan Allah. Yang penting adalah tanggapan aktif, respon aktif kita akan hadirnya kerajaan Allah itu. Ya, sepanjang waktu hidup kita ini. Karena di situ kita melatih kepekaan panca indera kita, mengolah rasa perasaan kita, menguji pikiran-pikiran kita untuk punya obor yang tetap menyala di dalam harapan dan semangat kita. Melatih diri untuk punya pikiran dan hati yang merdeka, melatih diri untuk tidak ragu, untuk keluar dari diri sendiri dan tidak malu-malu untuk mengasihi. Nah, kalau sudah punya kebiasaan untuk melatih diri itu, mau sejam lagi Yesus datang kedua kalinya di dunia ini, mau 2 jam lagi ada penghakiman terakhir, kita sudah siap. Kalau sudah melatih diri untuk bebas lepas dari belenggu-belenggu kelekatan tak teratur. Teman-teman, Injil tadi menandai dan menunjuk pada ketidaksiapan, ketidakbebasan untuk mengalami kehadiran Allah yang ditunjukkan dalam tanda-tanda hidup, makan, minum, menanam, membangun, jual, beli. Ini tentu aktivitas harian yang sangat mulia untuk hidup sehari-hari. Namun bila hal-hal itu membuat kita makin egois, makin pelit, mau memperkaya diri berlebihan, atau bahkan merampas hak-hak orang kecil, maka muncullah sumbatan-sumbatan, batu plak-plak bagi pembuluh-pembuluh darah kemerdekaan hati kita. Ya, keadaan Allah tak disangka-sangka, seperti saat emergency, bencana yang tiba-tiba. Kan tadi disebutkan dalam Injil, ingatlah akan istri Lot ketika 2 malaikat itu mendampingi, menemani keluarga Lot untuk pergi dari Sodom karena bahaya bencana yang mengancam. Istrinya malah menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam, celaka. Itulah kisah ketidakbebasan pikiran dan hati yang membuat tidak selamat, menoleh ke belakang, merasa sayang dengan segala reputasi dan kepemilikan yang seringkali dipertahankan atau ditingkatkan dengan berbagai macam cara, dan akibatnya
tidak selamat. Kalau aku sama dengan harta dan pangkatku, maka harga diriku sebatas pada harta dan status itu. Kering, tidak ada maknanya, dan tidak selamat. Teman-teman, seorang pastor menyiapkan khotbah tentang penyelenggaraan ilahi itu ya. Tiba-tiba dia mendengar suara seperti ledakan keras, boom. Lalu dia melihat ada orang lari kesana kemari, lalu lalang, panik. Ternyata bendungan jebol, sungai meluap, dan orang-orang mengungsi. Pastor tadi melihat air semakin tinggi, dia juga panik, tetapi dia mencoba yakin. Aku sedang menyiapkan khotbah tentang penyelenggaraan ilahi, dan inilah kesempatan untuk mempraktekkan khotbahku. Aku tidak akan ikut mengungsi. Aku percaya bahwa penyelenggaraan ilahi itu sungguh-sungguh ada dan akan menolongku. Ketika air sudah mulai setinggi jendela, kemudian perahu oranye datang lewat. Ayo pastor, naik, teriak orang di perahu itu. Jangan khawatir teman, Tuhan penyelenggaraan ilahi akan menolong aku. Air naik kembali, terus kemudian pastor naik ke atap, lalu lewat lagi perahu oranye. Cepat pastor, naik, air semakin tinggi. Sekali lagi dia menolak dengan sopan, dengan alasan yang sama. Air terus naik, naiklah dia ke menara lonceng gereja. Kali ini ada petugas khusus dengan bot oranye dikirim khusus untuk mengambil pastor itu. Tetapi pastor kembali menolaknya. Terima kasih, Allah akan menolongku dengan penyelenggaraan ilahinya. Akhirnya dia tenggelam, tapi untunglah masih masuk ke surga. Dia langsung pertama kali ketemu Tuhan, mengeluh pada Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu pada penyelenggaraan ilahimu, tetapi mengapa engkau tidak berbuat apa-apa ketika air itu mau menenggelamkan aku? Lalu apa jawab Tuhan? Kamu ini, aku sudah mengirim 3 kali perahu oranye, kamu masih menolaknya. Pastor dalam cerita ini menoleh ke belakang karena di sana dia terikat pada pikiran yang naif dan kaku tentang penyelenggaraan ilahi itu. Maka teman-teman, kenalilah apa yang membuat teman-teman masih kadang-kadang menoleh ke belakang. Kenalilah apa yang membuat pikiran dan hati teman-teman terbelenggu sehingga sulit untuk menerima tuntunan dan pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan. Mari kita mohon rahmat untuk sungguh-sungguh mengenalinya, karena akrab dengan hati dan pikiran kita. Dan dengan rahmatnya kita mohon supaya kita dibebaskan dari belenggu-belenggu itu, sehingga tidak perlu tolah-toleh ke belakang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sudah sepanjang segala abad. Tuhan sertamu. Semoga seluruh hidup teman-teman
seluruh keluarga, dan semua orang yang kita doakan. Berlimpah berkatalah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman terkasih, ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita hidup dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Amin.